Selamat bersua kembali bersama saya untuk semua para pemirsa dan pendengar Tarling Pitutur. Kali ini kita akan mengulas tentang kalender Cirebon. Horoskop adalah bahasa Yunani atau bahasa Latin yang artinya adalah perputaran bintang-bintang yang meliputi galaksi kita dan semua yang ada di antariksa kita ini. Pakar Diman, Pakar Wita, dan Pakar Sita untuk kalender Cirebon sebetulnya sebuah kalender yang sama dengan kalender Saka seluruh Nusantara. Kalender ini sudah tidak dikenal lagi oleh generasinya, karena generasi kita sudah terkontaminasi oleh kalender Masehi, kalender Hijriah, bahkan kalender Imlek sekarang sudah mulai dikenal oleh generasi kita. Sementara kalender leluhur kita sudah tidak dikenali lagi. Pengetahuan pelintangan Cirebon beserta babon atau kitabnya, termasuk kalamider atau kalender, sama dengan kalender yang lainnya. Sejatinya kalender Nusantara ini sama, namun yang membedakan adalah masing-masing misi mereka pada waktu itu ya. Karena kalender kita sudah diacak-acak atau bahkan sudah menjadi misi pada waktu itu. Sama nominalnya pun tidak mengerti atau tidak tahu dengan kalender kita. Mang Kastia pedagang uyah, istrinya Mang Rojak pedagang rujak, selamat bertemu dengan senang antara pedagang uyah dengan pedagang rujak. Ini saling sering ketemu. Sedikit saya ibaratkan bahwa horoskop atau pelintangan Cirebon itu bagaikan sebuah potret dari angkasa. Sebuah potret dengan mangsa dan waktu-waktunya. Misalnya Mang Kastia lahir pada waktu hari Minggu dengan mangsa rendeng atau musim hujan. 32 tahun kemudian Mang Kastia dengan istrinya yang bernama Biturini melahirkan anak pada hari Minggu mangsa rendeng, sama waktunya seperti Mang Kastia. Berdasarkan ilmu kalender yang sistematik, Mang Kastia dengan anaknya ini sifat dan karakternya sama. Begitupun waktu negatif dan waktu positifnya. Pengetahuan ini adalah sistematik yang berdasar. Nah, dasar pengetahuan ini tidak sama dengan dasar pengetahuan apapun, termasuk pengetahuan teknologi ataupun pengetahuan agama. Ini tidak sama.
pengetahuan astrologi, pengetahuan horoskop, pengetahuan kalamider, ya sesuai pengetahuannya. Bahwa menganalisa manusia itu ada dasarnya, tidak dengan terawang-terawangan yang diciptakan setiap pemikiran manusia yang tidak sama, tidak berdasarkan kodam, kodim, dan korem. Pengetahuan astrologi atau horoskop adalah sistematik yang tidak sama dengan pengetahuan apapun. Horoskop Cirebon atau tahun Saka sama dengan tahun Saka-Saka yang lainnya. Hanya saja tahun Saka Cirebon yang masih utuhnya itu nominalnya tidak seperti yang kita kenal ini, apalagi dengan tahun Hijriah. Tahun Saka kita, Saka Cirebon, tentu sebagai dasar patokan dalam setiap acara keagamaan atau acara ritual di setiap keraton itu menggunakan kalender Saka Cirebon. Artinya tidak menginduk pada kalender Hijriah. Misalnya pada acara-acara tertentu di keraton itu tidak menggunakan kalender Hijriah. Contohnya setiap memperingati Pelalageng. Pelalageng kalau berpatokan pada Hijriah itu tentu mengikuti bangsa Timur Tengah. Di Cirebon sangat unik karena mempunyai patokan sendiri yang tidak bisa dirubah sejak saya kecil sampai dawuk begini. Para pakar Sita, pakar Siwan, pakar Diman, semuanya. Cirebon mempunyai kalender sendiri yang masing-masing keraton patokannya pada kalender Saka. Namun anehnya, karena tidak tahu mungkin, karena tidak mengerti juga, kalender Saka Cirebon dengan kalender Hijriah umumnya lebih dikenal kalender Hijriahnya pada masyarakat umum. Padahal di keraton sendiri, seluruh keraton menggunakan kalender Saka. Generasi sekarang lebih banyak mengenal Hijriah. Maka setiap acara-acara keagamaan ya mereka menggunakan kalender Hijriah. Begitu para pendengarku semua, untuk episode berikutnya kita akan mengulas tentang canggihnya kalender Cirebon yang Bapak Mboki Sunung Cirebon jadi yang ngobrolkan tentang kalender Cirebon. Boleh kalian buktikan pada kalender kalian masing-masing bahwa itu adalah kalender hasil copy paste. Hanya tinggal klik ini kalender Saka, tinggal klik copy, terus tinggal cetak. Padahal itu belum profesional. Kalau seseorang yang ahli yang mempelajari kalender, dia bikin sendiri. Ini buktinya bahwa kalender ini saya balik kalender angka kalender yang kecil adalah tahun Masehi, angka kalender yang besar adalah tahun Saka Cirebon. Sekarang ada softwarenya,
Sekarang ada aplikasinya untuk mengecek apakah itu benar atau salah. Nah, ini dibutuhkan sebuah pemikiran yang khusus dalam memadukan antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah dan kalender Zakat Cirebon. 8 tahun ke belakang sampai 8 tahun ke depan. Pemirsa saya boleh lihat bahwa saya sudah bikin kalender sampai tahun 2027. Ini 8 tahun yang lalu saya bikin. Jadi untuk menentukan kapan Pelal Ageng di Kraton Cirebon 2027 kita sudah tahu dan bisa dilihat sekarang ataupun nanti. Inilah kurang kreatifnya astrolog-astrolog Cirebon. Mereka masih belum bisa mengaplikasikan hanya dengan Jimaludu Patro 6 lu saja. Belum bisa diaplikasikan dengan kalender Masehi, kalender Hijriah disatukan menjadi satu. Itu. Yang utamanya lagi, kalender Cirebon mempunyai tanggal merah sendiri. Tanggal merah ini tidak menginduk sama kalender Masehi ya. Punya sendiri. Dan sampai detik ini pun belum ada kalender-kalender lain yang tanggal merahnya seperti kalender Cirebon. Mereka masih menginduk pada kalender Masehi. Kalender Cirebon terlengkap di dunia karena mempunyai tanggal merah sendiri yang setiap tahunnya berubah-ubah. Artinya berganti-ganti. Kalau kalender merahnya dari saya kecil sampai detik ini tanggal merahnya hari Minggu saja, itu artinya belum hidup atau belum berputar. Sedangkan sejatinya mangsa adalah berputar. Kalau memang tanggal merah itu hari Minggu saja, belum berputar. Kalau kalender Cirebon, setiap tahunnya tanggal merahnya berputar, berganti-ganti sesuai nama tahunnya. Begitu para pakar, Pakar Diman, Pakar Wita, dan Pakar Siwan. Itu saja dulu. Terima kasih.